Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat sore kepada Ibu dosen Ibu Eti Idayani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK. Perkenalkan, saya Ibu Suyatmi dari Prodi PAUD ingin menyampaikan tugas UTS perihal resum atau rangkuman dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Berikut ulasannya. Pertemuan pertama membahas tentang silabus penelitian tindakan kelas, yaitu antara lain yang pertama adalah konsep dasar penelitian pendidikan, yang kedua ragam penelitian pendidikan, yang ketiga konsep dasar penelitian kuantitatif, yang keempat pelaksanaan penelitian kuantitatif, yang berikutnya penelitian eksperimen, dan yang ke-8 atau pertemuan ke-8 tentang ujian tengah semester. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pertemuan kedua, yaitu perihal tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Pengertian penelitian pendidikan adalah suatu usaha yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan dengan cara pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis menggunakan metode-metode ilmiah dengan baik di lingkungan pendidikan formal, informal, maupun non-formal. 4 hal yang melatar belakangi rasionalisme suatu penelitian. Yang pertama adalah penelitian dilakukan atas dasar kesadaran, keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Yang kedua, penelitian dilakukan didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Yang ketiga, penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah. Yang keempat, penelitian harus dipenuhi dengan pengembangan diri. Tujuan penelitian pendidikan menurut Dijen Dikti dalam Subiantoro tahun 2009 ayat 89 mengatakan yang pertama adalah A. Meningkatkan mutu isi, masukan, proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar sekolah. Yang ketiga atau yang C, meningkatkan sikap profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di sekolah dalam melakukan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kerjasama profesionalisme di antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dalam melakukan pembelajaran. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama profesionalisme di antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertemuan keempat, konsep dasar penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Kasiram tahun 2008 ayat 149 mengatakan adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Kelebihan metode penelitian kuantitatif. Menurut Surya Brata menjelaskan kelebihan metode penelitian kuantitatif yaitu A. Memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. Yang kedua atau B, mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. Yang ketiga, data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Yang keempat, memungkinkan penggunaan teknik analisis statistik dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. Yang kelima, hasil penelitian yang diperoleh memiliki hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. Yang keenam, penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Pelaksanaan penelitian kuantitatif pertemuan kelima. Pengertian variabel penelitian. Menurut Ari Kunto,
menyebutkan bahwa variabel penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Ibnu Hajar, mengartikan bahwa variabel adalah objek pengamatan atau fenomenal yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi, menyatakan bahwa variabel adalah suatu keadaan, faktor, kondisi, atau perubahan dan tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Menurut M. Nasir menyebutkan variabel adalah konsep yang punya bermacam-macam nilai. Jadi dapat disimpulkan variabel adalah gejala atau objek penelitian yang bervariasi. Contohnya variabel jenis laki-laki yaitu anak laki-laki dan perempuan. Variabel profesi yaitu antara lain guru, tani, dan pedagang. Instrumen penelitian antara lain menurut Surya Brata, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif. Menurut Ari Kunto, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan yang mengumpulkan agar setiap kegiatan menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut Ibnu Hajar, instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel yang berkarakteristik dan objektif. Prosedur penilaian kuantitatif. Adapun prosedur penilaian kuantitatif terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengembangan kerangka konsep. 4. Identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Yang kelima, pengembangan desain penelitian. Yang keenam, teknik sampling. Yang ketujuh, pengumpulan data kuantitatif. Yang kedelapan, analisis data. Yang terakhir adalah interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Data dan sumber penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Contohnya data yang diperoleh antara lain responden, dari kuesioner, dan data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Yang kedua adalah data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, ataupun laporan keuangan. Pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian kuantitatif harus terprogram dan terencana. Hal-hal yang harus disiapkan oleh peneliti dalam tahap pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, membuat data penelitian. Yang kedua, persiapan administrasi. Yang ketiga, organisasi tim peneliti. Yang keempat, lembaga donor. Kelima adalah uji coba dan revisi instrumen penelitian. Yang keenam, field worker dan tenaga asisten. Yang ketujuh adalah analisis data. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, sifatnya harus realistis dan dapat diklasifikasikan secara konkret, teramati, dan terukur. Hubungan peneliti dengan diteliti adalah independen supaya terbangun objektivitas. Hubungan variabelnya adalah sebab akibat, cenderung membuat generalisasi, dan yang terakhir adalah cenderung bebas menilai. Penelitian kualitatif pertemuan ke-6. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami subjek penelitian secara mendalam dan bersifat interpretatif, artinya mencerita temukan makna. Penelitian kualitatif menggunakan dan mengandalkan data yang bersifat verbal, yang rinci dan mendalam dalam beragam bentuk. Menurut Bogdan dan Bickley tahun 2007, karakteristik kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: alamiah, deskriptif, verbal, makna dan pemahaman yang mendalam, yang terakhir adalah emik. Kesimpulan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang didasar pada paradigma post-positif atau naturalisme. Penelitian kuantitatif berkembang lebih pesat dibanding dengan penelitian kualitatif, sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa penelitian kuantitatif lebih dahulu muncul. Penelitian kuantitatif hadir sebagai bentuk kritik terhadap penelitian kuantitatif. Bagi para peneliti kualitatif, tidak semua fenomena yang ada di dunia dapat diinterpretasikan dengan angka atau dengan bantuan statistik. Penelitian eksperimen pertemuan ke-7 atau yang terakhir.
Pengertian penelitian eksperimen. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Metode penelitian. Metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Tujuan dari penelitian adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap suatu gejala kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain dengan menggunakan perlakuan yang berbeda. Strategi dan langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, mengadakan studi literatur untuk menemukan permasalahan. Yang kedua adalah mengadakan identifikasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan batasan istilah, variabel, hipotesa, dan dukungan teori. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen. Lalu, mengidentifikasi semua variabel non-eksperimen yang akan mengganggu hasil eksperimen. Yang keenam, memilih desain atau model eksperimen. 7. Menggolongkan subjek dalam 2 kelompok. 8. Memilih atau menyusun yang tepat untuk mengukur hasil pemberitaan perilaku. 9. Merumuskan hipotesa dan strategis. 10. Melaksanakan eksperimen dengan mengontrol semaksimal mungkin variabel. 11. Menguji signifikasi tegas bahwa perbedaan yang terjadi adalah benar-benar murni karena perlakuan yang diberikan. Desain eksperimen. Yang pertama adalah one shot case study. Yang kedua, one group pretest, post-test, and design. Yang ketiga, randomized control group pretest, post-test, design. Yang keempat, randomized Solomon for group design. 5. Non-randomized control group pretest, post-test, design. Yang terakhir adalah factorial design. Demikianlah ringkasan mata kuliah penelitian, tindakan penelitian kelas yang dari pertemuan pertama sampai ke-7. Saya berharap apa yang saya sampaikan menjadi dasar penilaian dalam nilai UTS kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Wassalam.